Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kita, segala kegiatan kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada hari ini, mudah-mudahan segala proses belajar dan mengajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam memahaminya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi pemahaman yang kuat sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 tentang Asmaul Husna. Artinya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun jumlah Asmaul Husna ada berapa anak? Ya, ada 99. Pada bab ini kita akan belajar hanya 4 dari Asmaul Husna yang kita pelajari, yakni As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Minggu yang telah lalu kita sudah sama-sama belajar tentang arti dari As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi serta contoh-contohnya. Jadi As-Samad, masih ingat anak-anak apa artinya Samad? Ya, As-Samad adalah maha dibutuhkan. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Al-Baqi adalah maha kekal. Baiklah, di sini pada kali ini, kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang di halaman 26, bisa sama-sama dibuka bukunya. Bapak akan menjelaskan tentang bagian C, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang 4 sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, pada kesempatan hari ini, marilah kita tunjukkan perilaku yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi, perilaku yang tidak baik kita rubah menjadi perilaku yang baik, itu butuh proses, ya, butuh proses, ya, tahapan. Ingat, harus selalu kita biasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang pertama adalah di halaman 26, mengakui sifat As-Samad. Jadi As-Samad adalah maha dibutuhkan, ya, maha dibutuhkan. Lihatlah ayat yang kedua. Quran surah Al-Ikhlas adalah Allahus Samad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Memohon pertolongan, memohon bantuan hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala, tempat kita meminta. Ya. Nah, jadi apa yang kita terapkan dari pengakuan atas sifat as-somad? Sifat as-somad antara lain sebagai berikut. 1. A. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi sering-sering kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat satu-satunya tempat meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian B, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang mempunyai manfaat. Ya. Jangan sampai dengan kehadiran kita seseorang itu menjadikan kita sebagai musibah. Tetapi dengan kehadiran kita di lingkungan kita masing-masing, kita bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ingin bermanfaat, lakukanlah hal-hal yang terbaik. Perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji. Selanjutnya yang ke-C, berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga, pikiran, tutur kata yang santun. Jadi anak-anakku perlu dibiasakan, ya, perlu dibiasakan untuk selalu membantu teman, saling tolong menolong di sekolah maupun di rumah. Ya, bantuan itu bisa berupa dengan tenaga, kalau dibutuhkan, dengan pikiran. Jadi kita seandainya di sekolah ada teman kita yang kurang paham dalam suatu pelajaran, kita bantu. Ya, kita bantu teman-teman kita yang kurang bisa dengan pikiran. Ya. Dengan tenaga bagaimana? Membersihkan lingkungan sekolah dan bertutur kata yang santun, yang sopan. Dibiasakan pada saat di sekolah, di rumah, dan dimanapun di lingkungan kita sekolah, di lingkungan kita masing-masing, selalu dibiasakan untuk bertutur kata dengan santun, dengan sopan. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang kurang baik, itu yang tidak boleh. Ya, itulah tadi tentang sifat as-somad, pengakuan kita tentang as-somad. Ya. Yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir. Sebelumnya, Bapak tanya dulu, al-muqtadir itu apa? Minggu telah lalu kita sudah belajar. Ya, bagus. Al-muqtadir itu adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah mempunyai sifat al-muqtadir. Allah Subhanahu wa taala maha menentukan, maha kuasa atas segala ciptaannya. Siapa ciptaannya? Semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di atas dunia ini hidup bergerak atau mati, itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi oleh Allah udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas. Seperti ikan
yang diletakkan di atas tanah dan diberi dengan dan tidak diberi air. Apa yang terjadi? Maka akan mati. Karena kenapa? Karena manusia bisa hidup di air. Tapi manakala diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air, maka ikan tersebut akan mati. Begitu juga manusia. Manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Tapi manakala Allah tidak memberikan udara, maka manusia bisa meninggal. Jadi juga gunung-gunung api yang meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat al-muqtadir, adalah maha kuasa atau maha menentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yasin ayat 82 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yasin. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan dan menghancurkannya. Sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat berlindung kita. Ya. Yang kedua adalah berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan bencana datang, kapan maut datang. Maka dari itu, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Dan lain sebagainya. Itulah penjelasan tentang mengakui sifat al-muqtadir. Sekarang selanjutnya adalah di halaman 27. 3. Mengakui sifat al-muqaddim. Ayo anak-anak, bacalah berulang kali bacaan al-muqaddim hingga hafal. Ya, harus dihafal. Al-muqaddim adalah maha mendahului. Yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dahulu. Yang terdahulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Jadi, gambar 3.9 adalah siswa tentang belajar bersama. Ini yang perlu kita contoh anak-anakku. Contoh, tiru, ini adalah hal-hal yang sifat-sifat terpuji yang perlu anak-anakku semuanya mengikuti. Yang pertama adalah mengakui sifat al-muqaddim dalam berbuat kebaikan. Hendaknya kita lebih dulu berbuat. Nah, jangan menunggu-nunggu. Kalau kita bisa melakukan, hendaknya jangan ditunda-tunda yang namanya kebaikan itu sendiri. Ya, harus berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Hendaknya melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bagian C,
Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Nah, anak-anakku, pada saat kalian belajar, jangan ditunda-tunda, sekali-sekali ditunda. Kerjakan, pada saat belajar, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Karena yang namanya belajar itu adalah perbuatan, merupakan perbuatan kebajikan, perbuatan terpuji. Ya. D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri dan pribadi. Jadi kita kalau ada kepentingan umum itu harus selalu didahulukan di atas kepentingan pribadi maupun diri sendiri. Itulah tadi penjelasan mengakui sifat al-muqaddim. Yang terakhir adalah mengakui sifat al-baqi. Ya. Al-baqi di halaman 28. Sambil dibuka bukunya nak ya. Jadi al-baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah. Nabi Ibrahim pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Ya, karena matahari, bulan itu tidak kekal. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang kekal, yang tidak akan hancur. Setiap ciptaan Allah itu akan hancur dan tidak akan abadi. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-baqi adalah maha kekal. Itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian melihat rumah dan bangunan kantor atau pasar terbakar? Pasti pernah ya anak-anak. Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Sering dilihat di TV-TV ya. Bahkan pernah terjadi juga. Berarti segala harta benda. Harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Tidak boleh kita menyombongkan apabila kita punya harta benda, kemewahan. Karena itu semuanya tidak kekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya sangatlah mudah. Seperti yang dicontohkan tadi, terbakar dan rumah dan datangnya banjir itu bisa hilang harta benda dan kemewahan kita. Maka dari itu kita tidak boleh sombong dengan harta dan kekayaan kita. Ya. Karena itu tidak kekal, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. A. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan akhirnya kita akan mati. Ini menandakan bahwa manusia tidak kekal. Manusia adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Itu juga tidak kekal. Jadi itulah tadi penjelasan Bapak tentang mengakui sifat as-samad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami dan dipengerti, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan dengan adanya ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.